Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Oktavia dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya di sini akan menjelaskan tentang mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Dalam tema ini terdapat kata moderat. Apakah kalian tahu apa arti dari kata moderat itu sendiri? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat adalah selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, atau lebih simpelnya sebagai penengah. Sehingga muslim yang moderat artinya ketika menghadapi suatu masalah, ia menghargai pandangan pihak lain sehingga dapat menjadi penengah di dalam masalah tersebut. Suatu negara seperti bangsa Indonesia kita ini, yang notabene-nya merupakan salah satu negara Islam terbesar, pasti akan membutuhkan generasi muda muslim yang moderat. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa, ras, budaya, serta agama. Tidak sedikit dampak negatif yang akan muncul dalam suatu negara yang beragam seperti bangsa kita ini. Beberapa hal yang memungkinkan muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah: pertama, muncul konflik pada masyarakat. Kedua, hadirnya sikap primordialisme, yakni pandangan untuk selalu berpegang pada hal-hal yang dibawa semenjak kecil terkait tradisi, adat, kepercayaan, dan sebagainya. Munculnya sikap etnosentris, yakni pandangan yang menganggap suku bangsa sendiri lebih baik daripada suku bangsa lain. Dan yang terakhir, terjadi fanatisme berlebihan, yaitu menganggap keyakinan sendiri lebih benar secara berlebihan dan menyalahkan keyakinan lain. Jika negara ini dipenuhi dengan generasi muslim yang moderat, maka akan ada penengah ketika menghadapi suatu problem antar suku, ras, budaya, maupun agama. Sehingga tercipta kedamaian dalam bangsa kita. Kita tahu sendiri, ketika terdapat suatu masalah yang menimbulkan pertengkaran atau konflik, maka akan mengalami suatu kerugian seperti contoh sarana dan prasarana. Kita ambil contoh saja konflik Sampit yang merupakan pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari Pulau Madura. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak versi yang mengenai hal ini dalam pemicunya. Salah satu yang saya kutip adalah versi yang menyebutkan bahwa suku Dayak merasa tidak puas atas persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Sedangkan versi lain mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di permukiman Madura. Jika kita baca kembali, penyebabnya adalah
Kurangnya toleransi antar suku. Bukankah hal ini menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi masing-masing suku? Sehingga diperlukan toleransi yang berujung pada kedamaian. Karena jika semakin damai suatu bangsa, maka kita juga dapat mengurangi pengeluaran dalam hal ekonomi. Sehingga kita dapat menyalurkan perekonomian yang awalnya digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau memperbaiki prasarana untuk hal yang dapat membuat Indonesia semakin maju, sehingga dapat tercipta bangsa yang tangguh. Bukankah menjadi bangsa yang tangguh, damai, dan maju adalah keinginan semua bangsa? Maka sudah seharusnya kita menumbuhkan generasi-generasi muslim yang moderat. Bagaimanakah caranya? Kita dapat memulai dengan cara menanamkan ilmu agama sejak dini. Selain itu, kita dapat menumbuhkan generasi yang humanis, saling menghargai, serta sabar. Ketika sifat-sifat tersebut tumbuh dalam diri generasi muda, maka akan tumbuh Indonesia yang tangguh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.